Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B, praktikum 2. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, kami akan memaparkan hasil dan pembahasan tentang survei yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh Flash Sale dan Persepsi Keterbatasan Waktu Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University di e-commerce. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama itu ada Ade Rosa, lalu ada Lutfia Masahiro, lalu ada Neng Suci Intan, lalu ada Michael Immanuel, dan yang terakhir ada Muhammad Hamka. Nah, yang akan pertama kali kita bahas yaitu latar belakang. Coba deh kita lihat dulu kita membeli barang atau menjualnya itu di pasar atau di toko. Karena perkembangan teknologi yang pesat, kita bisa membeli barang atau menjualnya di HP secara online melalui e-commerce. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop menyediakan kemudahan transaksi, pilihan produk yang luas, dan juga menghemat waktu kita. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan atau penjual memikirkan bagaimana strategi agar penjualannya pesat. Salah satu strategi yang efektif yaitu flash sale. Nah, flash sale ini menawarkan harga yang lebih murah dalam waktu yang terbatas dan memicu tekanan psikologi konsumen. Karena keterbatasan waktu mendorong konsumen untuk segera membeli barang tersebut karena takut kehilangan kesempatan. Padahal bisa jadi konsumen tersebut tidak membutuhkan barang yang dia beli atau bahkan tidak ada dalam rencana pembeliannya. Mahasiswa merupakan kelompok aktif belanja online sehingga relevan untuk diteliti terkait keputusan pembelian. Lalu, apa sih tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh flash sale dan persepsi keterbatasan waktu terhadap keputusan pembelian mahasiswa akuntansi Sekolah Vokasi IPB pada berbagai platform e-commerce. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana nih flash sale dengan durasinya yang terbatas mendorong mahasiswa untuk mengambil keputusan pembelian lebih cepat. Yang ketiga, untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel, yaitu variabel flash sale terhadap keputusan pembelian, keterbatasan waktu terhadap keputusan pembelian, ataupun keduanya terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa dalam berbelanja online. Apa saja sih manfaat penelitian ini? Manfaat penelitian ini dapat memberikan pemahaman teori mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi, manfaat ini akan memberikan ilmu baru, khususnya terkait penggunaan strategi promosi digital, seperti flash sale dan penawaran yang terbatas. Lalu dapat menyediakan informasi yang dapat membantu pelaku e-commerce atau penjual dalam menyusun strategi promosi flash sale yang lebih efektif bagi konsumen agar penjualannya lebih meningkat. Lalu dapat memberikan gambaran kepada intuisi pendidikan tentang pola perilaku belajar mahasiswa pada platform e-commerce. Dalam hal ini, intuisi pendidikan yaitu IPB University dapat melihat bagaimana nih perilaku belanja mahasiswa akuntansi di Sekolah Vokasi IPB. Lalu dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan strategi promosi digital. Jika ada yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa, penelitian ini dapat menjadi referensi. Baik, lanjut ke tinjauan pustaka. Kita mulai dari flash sale. Flash sale merupakan strategi promosi e-commerce berupa potongan harga dan jumlah terbatas dalam waktu tertentu untuk meningkatkan minat beli konsumen. Dalam Saputri et al. 2020 dan Dukalang 2022. Efektivitasnya diukur melalui frekuensi iklan, kualitas promosi, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dalam Kotler dan Keller dalam Andriani 2023.
Dengan demikian, flash sale merupakan strategi promosi yang secara sistematis meningkatkan daya tarik produk dan mendorong keputusan pembelian. Lanjut ke persepsi keterbatasan waktu. Persepsi keterbatasan waktu merupakan kondisi psikologis ketika konsumen merasa waktu pengambilan keputusan sangat singkat, sehingga mendorong perilaku pembelian impulsif. Dalam Suwito dan Susilowati 2025. Promosi berbasis keterbatasan waktu memicu urgensi dan fear of missing out yang mempercepat pengambilan keputusan secara emosional maupun kognitif. Dalam Handayani et al. 2025 dan Strisno et al. 2022. Dengan demikian, persepsi keterbatasan waktu merupakan strategi pemasaran untuk menciptakan urgensi dan kelangkaan sehingga mendorong keputusan pembelian konsumen. Lanjut ke keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses penentuan pilihan membeli produk berdasarkan kebutuhan, alternatif, dan manfaat yang dirasakan dalam Dimento dan Cahaya di 2020, yang melibatkan tahapan kesadaran kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga keputusan akhir dalam Sastroatmojo 2021 dan Purboyo et al. 2021. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan persepsi, serta faktor eksternal seperti promosi, harga, dan kemudahan akses. Dengan demikian, keputusan pembelian merupakan hasil akhir dari proses pertimbangan konsumen yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal. Lanjut ke e-commerce. E-commerce merupakan sistem pemasaran berbasis media elektronik yang mencakup aktivitas distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran, dan pelayanan produk melalui internet dalam Hermansyah et al. 2023. Keberhasilan e-commerce dipengaruhi oleh kemudahan akses, kemudahan transaksi, keamanan sistem, ketersediaan modal, dan kecepatan layanan dalam Wildani 2022. Dengan demikian, e-commerce merupakan sistem pemasaran digital yang efektivitasnya ditentukan oleh aspek teknis, finansial, dan kualitas pelayanan. Lalu, untuk bagian penelitian terdahulu ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan topik kami, yaitu flash sale, persepsi keterbatasan waktu, terhadap keputusan pembelian pada platform e-commerce. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan rekan-rekannya, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa flash sale memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform e-commerce. Sedangkan menurut Handayani dan rekan-rekannya, menyatakan bahwa persepsi keterbatasan waktu mampu mendorong konsumen dalam kecepatan pengambilan keputusan pembelian. Adapun menurut Rahmania dan rekan-rekannya, menyimpulkan bahwa flash sale dan persepsi keterbatasan waktu secara stimulan memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian mahasiswa pengguna e-commerce. Namun, penelitian mengenai pengaruh flash sale dan persepsi keterbatasan waktu pada mahasiswa, terutama mahasiswa akuntansi sekolah vokasi IPB University, sebagai pengguna aktif e-commerce masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini disusun untuk melengkapi, mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu, untuk kerangka berpikir ini berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, serta permasalahan yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Berikut ini model kerangka berpikir penelitian untuk meneliti pengaruh variabel independen, yaitu flash sale sebagai X1 dan persepsi keterbatasan waktu sebagai X2 terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian sebagai Y. Lalu, untuk bagian hipotesis ini disusun berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta alur kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen serta variabel dependennya. Maka, hipotesis yang kelompok kami ajukan yaitu hipotesis yang pertama, ada flash sale berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa akuntansi sekolah vokasi IPB University di e-commerce. Hipotesis yang kedua, persepsi keterbatasan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa akuntansi sekolah vokasi IPB University di e-commerce. Hipotesis yang ketiga, flash sale
dan persepsi keterbatasan waktu secara stimulan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa akuntansi sekolah vokasi IPB University di e-commerce. Pada penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, yang dimana untuk menganalisis pengaruh flash sale dan persepsi keterbatasan waktu terhadap keputusan pembelian mahasiswa program studi akuntansi sekolah vokasi IPB. Penelitian ini dilakukan dengan populasinya itu seluruh mahasiswa akuntansi yang relatif homogen, sehingga analisis data dapat dilakukan secara lebih terfokus meskipun pengalaman belanja online antar mahasiswa berbeda-beda. Lalu ada teknik pengumpulan data sendiri melalui kuesioner daring dengan skala Likert 1 hingga 4, sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sampel ditentukan menggunakan teknik convenience sampling terhadap mahasiswa prodi akuntansi, dengan total responden sebanyak 33 orang tanpa membatasi platform e-commerce yang mereka gunakan. Untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan SPSS melalui analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas instrumen, serta analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh flash sale dan persepsi keterbatasan waktu terhadap keputusan pembelian, baik secara parsial maupun simultan. Lalu ada objek penelitian. Objek penelitian sendiri itu perilaku pembelian daring mahasiswa program studi akuntansi sekolah vokasi IPB University, khususnya dalam merespon promosi dengan batas waktu di platform e-commerce. Data dikumpulkan di lingkungan sekolah vokasi IPB University di Bogor dengan fokus pada respon mahasiswa terhadap penawaran promosi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Baik, lanjut ke analisis deskriptif. Jadi bisa dilihat dari tabel, total responden itu ada 33 orang, yang dimana 20-nya itu adalah perempuan dan 13-nya adalah laki-laki. Bisa dilihat, mayoritas responden adalah perempuan yang menunjukkan bahwa mahasiswa lebih antusias dan aktif memanfaatkan promo flash sale di e-commerce dibandingkan mahasiswa laki-laki. Lanjut ke analisis deskriptif yang kedua, bisa dilihat dari tabel, mayoritas responden memiliki uang saku 1 juta sampai 1.500.000 dengan total 24 orang atau 72,7%. Lanjut di uang saku 1,5 juta sampai 2 juta itu ada 5 orang dengan persenan 15,2%. Dan yang ketiga adalah uang saku dengan range 2 juta sampai 2.500.000 itu total ada 4 orang dengan persentase 12,1%. Jadi sebagian besar mahasiswa memiliki anggaran terbatas sehingga sensitif terhadap harga dan cenderung tertarik pada promo flash sale untuk berbelanja lebih hemat. Lanjut ke analisis deskriptif yang ketiga, bisa dilihat dari tabel untuk intensitas belanja 1 sampai 2 kali per bulan, itu total ada 19 orang dengan persentase 57,6%. Lalu yang kedua adalah intensitas belanja 3 sampai 5 kali per bulan dengan total jumlah 13 orang dan persentase 39,4%. Lalu yang ketiga adalah intensitas belanja lebih dari 5 kali per bulan, yaitu ada hanya 1 orang dengan persentase 3%. Jadi mayoritas mahasiswa ini berbelanja jarang dan terencana, jadi cenderung menunggu momen promo seperti flash sale untuk menghemat pengeluaran. Lanjut ke analisis deskriptif yang terakhir. Bisa dilihat dari tabel, pengguna Shopee adalah totalnya 25 orang dengan persentase 75,8%. Lalu pengguna TikTok Shop itu total ada 7 orang dengan persentase 21,2%. Dan terakhir adalah pengguna Tokopedia dengan total hanya 1 orang saja dengan persentase 3%. Artinya Shopee menjadi platform paling dominan karena fitur promo dan flash sale yang intensif. TikTok Shop muncul sebagai alternatif baru, sementara Tokopedia paling sedikit digunakan. Lalu, pada bagian uji validitas variabel X1 ini, berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel koefisien, seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel X1 ini, yaitu variabel flash sale, memiliki nilai yang signifikan, yaitu berada kurang dari 0,05, yang artinya
Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan pada variabel X1 itu dinyatakan valid serta layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk uji validitas pada variabel X2 yaitu persepsi keterbatasan waktu berdasarkan hasil pada tabel koefisien yang dapat kita lihat bahwasanya seluruh item pertanyaan pada variabel X2 ini memiliki nilai yang signifikan yaitu sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel X2 ini dinyatakan valid dan layak untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk uji validitas pada variabel Y, berdasarkan hasil pada tabel koefisien, dapat kita lihat bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Y ini memiliki nilai yang signifikan, yaitu kurang dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Y mengenai keputusan pembelian dinyatakan valid dan memenuhi kriteria kelayakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi kuesioner. Nah, dikatakan reliable jika seseorang menjawab pernyataan dengan konsisten. Di sini ada uji reliabilitas variabel X1 dengan item 7 dan nilai Cronbach alpha 0,860, di mana kriteria reliable itu batas minimalnya 0,60. Maka instrumen ini dinyatakan reliable dan instrumen tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dan juga layak dijadikan alat ukur dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji reliabilitas variabel X2 di mana itemnya ada 7 dan nilai Cronbach alpha 0,937 lebih besar dari nilai minimal 0,60 dan dinyatakan reliable. Instrumen tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Uji reliabilitas variabel Y dengan item 6 dan Cronbach alpha 0,852 lebih besar dari 0,60 dan dinyatakan reliable. Instrumen tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini. Oke teman-teman, setelah kita memastikan bahwa data yang kita punya itu valid, kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini ada uji normalitas yang pertama. Teman-teman bisa lihat grafik atau tabel yang di sebelah kiri di slide yang ada titik-titik itu. Nah, titik-titik itu adalah data responden kami. Teman-teman bisa lihat juga bahwa titik-titik ini menyebar mengikuti garis lurus dan nggak melenceng terlalu jauh. Artinya apa? Artinya data yang kami punya ini bersifat berdistribusi normal. Jadi dalam uji asumsi klasik, uji normalitas pada data yang kami punya ini lolos untuk dilakukan uji pada tahap selanjutnya. Oke, setelah kita uji normalitas, kita lanjut ke uji multikolinearitas. Simpel lagi nih teman-teman. Uji ini atau tes ini buat mastiin kalau variabel yang kami punya X1 dan X2 itu nggak saling tumpang tindih atau ibarat kata mirip banget gitu ya. Nah, patokannya itu adalah angka FIF yang ada di sebelah kanan, teman-teman. Nah, angka FIF kelompok kami adalah 1,9 sekian ya. Karena angkanya jauh di bawah 10, itu artinya aman. Nggak ada masalah pada uji multikolinearitas ini, dan kedua variabel kami X1 dan X2 ini bisa dikatakan beda satu sama lain, seperti itu. Oke, uji terakhir yang ada di uji asumsi klasik yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide ya, ada gambar titik-titik yang menyebar itu adalah namanya scatter plot, teman-teman. Titik-titiknya ini menyebar acak gitu, kayak bintang di langit, atau kalau di biologi itu kayak kuman gitu kalau di zoom ya teman-teman. Ada yang di atas angka 10 titik-titiknya, ada yang di bawah, dan tentunya nggak ada yang membentuk pola-pola tertentu. Nah, artinya apa? Artinya model regresi kelompok kami ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, jadi berhubung dari ketiga uji tersebut kami lolos,
Artinya atau bisa disimpulkan kalau model penelitian ini sudah memenuhi syarat teman-teman dan siap untuk kita lihat hasil pengaruhnya pada slide selanjutnya. Oke teman-teman, slide ini adalah hasil model analisis regresi di mana slide ini adalah hasil keseluruhan dari pengolahan data kelompok kami menggunakan SPSS. Nah, dari tabel ini juga kita bisa menyusun model persamaan regresinya. Nah, teman-teman bisa lihat di kolom yang B itu. Ya, di sana tertulis nilai konstantanya itu 2,273, lalu koefisien X1-nya itu sebesar 2,15 atau 0,215 dan X2-nya itu sebesar 0,4048. Jadi persamaan regresinya atau dalam matematika itu adalah Y sama dengan 2,273 ditambah 0,215 X1 ditambah 0,448 X2. Teman-teman, arti dari itu apa sih? Berhubung angkanya itu positif semua ya, nggak ada yang negatif, itu artinya hubungan antara variabel ini searah atau sejalan. Jadi kalau kita meningkatkan kualitas atau X1 dan X2-nya itu naik, maka dapat dipastikan bahwa Y-nya juga akan naik atau turun. Gitu teman-teman. Untuk hasil uji parsial atau uji T, hasilnya menunjukkan bahwa variabel X1 atau flash cell memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,132 yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu variabel X2 atau persepsi waktu memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,00 yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 yang artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu ada hasil uji simultan atau uji F, di mana hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 29,878 dengan signifikan 0,00 yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Artinya, X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke teman-teman, tibalah kita di slide terakhir sebelum kesimpulan ya. Oke, di slide ini ada hasil uji koefisien determinasi. Bisa digambarkan slide ini adalah sebuah pertanyaan, seberapa ngaruh sih X1 atau variabel X1 dan X2 kita terhadap Y atau keputusan pembelian. Nah, kita lihat angka R-square-nya di tabel itu ada 0,666 atau 66,6%. Singkatnya gini teman-teman, variabel X1 dan X2 yang kelompok kami teliti ini punya kontribusi sebesar 66,6% dalam menentukan naik atau turunnya variabel Y. Nah, 66,6% ini tergolong cukup besar ya teman-teman. Nah, lalu sisanya kemana nih? 33,4%-nya ya, itu kemana? Jadi sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor X atau faktor-faktor lain yang nggak kami teliti dalam penelitian ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Untuk lengkapnya ada di kesimpulan. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dan saran, dari kesimpulan dulu, flash cell tidak berpengaruh signifikan, sementara persepsi keterbatasan waktu terbukti memengaruhi keputusan pembelian. Secara bersama-sama, kedua variabel tetap berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Lanjut ke saran, untuk e-commerce, perkuat unsur urgensi seperti countdown dan batas waktu untuk meningkatkan keputusan pembelian. Untuk mahasiswa, tetap pertimbangkan kebutuhan agar tidak terpancing urgensi semata. Dan untuk peneliti selanjutnya, tambahkan variabel lain seperti ulasan, harga, dan kepercayaan platform. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.